Penceramah Ustadz Adi Hidayat geram dengan cuitan salah satu pegiat media sosial terkait transparansi bantuan untuk Palestina. Ustadz Adi Hidayat dan tim pun sedang menyiapkan laporan ke polisi karena menilai cuitan tersebut berisi fitnah dan menyebabkan keresahan di masyarakat. Pasca penyerangan Israel ke Palestina, warga di Gaza kini berduka. Bangunan rumah mereka runtuh akibat rudal-rudal Israel yang diluncurkan sepanjang hari selama pertempuran. Sanak saudara mereka pun ada yang gugur akibat serangan udara. Sejumlah warga mengaku trauma atas serangan udara yang tak berhenti selama 11 hari. Atas tragedi ini, bantuan dari berbagai pihak pun berdatangan termasuk dari warga Indonesia. Salah satu penggagas untuk mengumpulkan sumbangan adalah penceramah Adi Hidayat. Banyaknya antusias warga yang ingin membantu membuat pengumpulan dana berjalan cepat. Dalam waktu 6 hari, terkumpul lebih dari 30 miliar rupiah. 30 miliar, 880 juta, 110.889,54 rupiah. Di tengah proses penyerahan hasil sumbangan untuk warga Palestina, pegiat media sosial Eko Kuntadi menyindir transparansi penyerahan sumbangan. Melalui akun Twitternya, Eko Kuntadi menyebut dari total 60 miliar yang terkumpul, hanya diserahkan senilai 14 miliar. Kemudian cuitan 60 miliar diralat menjadi 30 miliar. Menanggapi cuitan tersebut, Adi Hidayat pun buka suara. Rencana pelaporan akun-akun tertentu ya ke pihak kepolisian, saya ingin tegaskan bahwa itu bukan rencana. Ya, sekali lagi itu bukan rencana, tapi memang hal yang sudah kami siapkan, sekarang sedang distrukturisasi, ya bagaimana delik-delik hukum yang sesuai dengan akun-akun yang bersangkutan yang menebarkan informasi-informasi yang bukan hanya keliru, tapi berpotensi juga membenturkan berbagai pihak, membuat kegaduhan, ya bahkan juga menimbulkan fitnah-fitnah, baik itu ditujukan secara langsung dalam gambar ataupun narasi atau bahkan framing berita tertentu yang isinya tidak jauh dari niat-niat yang dimaksudkan. Dalam akun YouTube Adi Hidayat Official ada video yang berisi penyaluran sumbangan untuk warga Palestina yang acaranya diadakan di Jakarta. Dalam video yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube tersebut, Adi Hidayat memberikan secara simbolis uang 1 juta dolar Amerika untuk negara Palestina dan 715.000 dolar Amerika yang ditujukan untuk kebutuhan di Gaza. Semua sumbangan ini diatasnamakan warga Indonesia. Adi Hidayat, mudah-mudahan untuk tahap berikutnya bisa dikumpulkan dari Indonesia lagi. Insyaallah. Amin. Fatpah Depi, penggalang dana untuk Palestina bersama Ustadz Adi Hidayat mengaku telah menyalurkan sumbangan dalam beberapa tahap melalui organisasi internasional. Ketua Umum Pagar Nusa Muhammad Nabil Harun menjelaskan pentingnya audit dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dana donasi yang besar untuk Palestina. Berikut cuplikan pernyataannya. Sudah diserahkan melalui 3 tahap. Tahap pertama melalui MUI sebesar 1 juta dolar atau 14,3 miliar rupiah. Kemudian, maksud saya itu tahap kedua. Tahap pertamanya langsung ke teman-teman di Gaza melalui International Humanitarian Network atau IHN itu sebesar 715.000 US dollar dan sisanya itu diperuntukkan untuk beasiswa siswa-siswa Palestina yang menempuh pendidikan baik di Indonesia maupun di Palestina nantinya. Nah, kemudian ada tahap kedua yang masih berjalan sampai sekarang, jadi dibuka kembali dan masih terus berjalan, dan itu nanti akan diserahkan juga ke lembaga-lembaga terpercaya. Antusiasme publik begitu besar. Jadi semua murni dari jamaah. Besar-besarannya itu bisa dibuktikan gitu ya, di rekeningnya juga resmi, di Bank Syariah Mandiri. Baiknya seyogianya pemerintah menetapkan regulasi sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina dengan melibatkan pihak terkait, misalnya Dubes atau Wakil Otoritas Palestina di Jakarta. Selain itu juga perlu pengawasan dari lembaga finansial dan filantropi internasional agar donasi dan dukungan menjadi maksimal dan menghasilkan kemaslahatan publik. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Untuk apa yang digalang oleh Ustadz Adi Hidayat bersama dengan kawan-kawan, Anda mencurigai transparansi dan akuntabilitasnya, Mas Nabil? Justru saya menyambut baik ya Ustadz Adi Hidayat, bahkan dalam statementnya saya membaca beliau ini mau diaudit gitu ya. Jadi justru orang-orang yang seperti ini yang siap diaudit ini justru yang harus kita dukung karena tidak menutup kemungkinan
tengah solidaritas penggalangan dana ini selalu saja ada yang ingin memanfaatkan kesempatan dengan kesempitan. Sebagaimana Anda tahu, Nahdlatul Ulama dari dulu, misalnya kami di NU, selalu mendukung Palestina. Tidak hanya hari ini, bahkan saya juga pernah berkunjung langsung bertemu dengan Dubes Palestina di Jakarta. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang baik seperti Ustadz Adi Hidayat ini kemudian tercederai oleh oknum-oknum yang kemudian melakukan penggalangan dana dengan tidak bertanggung jawab. Menteri Agama meluruskan isu terkait Indonesia yang tidak mendapatkan kuota haji pada tahun ini. Pemerintah belum bisa memastikan kuota haji untuk Indonesia lantaran belum ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya beredar isu bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji karena menggunakan vaksin Sinovac. Sementara pemerintah Arab Saudi hanya menerima jemaah yang telah divaksin Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, dan AstraZeneca. Namun Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menegaskan pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan negara mana saja yang mendapatkan kuota haji. Pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk menggunakan vaksin sesuai syarat Arab Saudi jika Indonesia mendapatkan kuota haji. Dari mana kita tidak boleh masuk? Itu apa yang nggak boleh masuk? Kalau informasi yang beredar dari 20 negara yang kemarin di ban itu, 11 yang boleh ya, 9 belum termasuk Indonesia, itu kan untuk penerbangannya, bukan untuk ibadah haji. Itu harus dicatat, itu untuk penerbangan. Kuota dari mana? Tidak ada satupun negara di dunia ini ya yang memiliki misi haji yang sekarang sudah dapat kuota haji. Karena kuota haji itu tergantung pada pemerintah Saudi. Seandainya, sekali lagi ya, seandainya pemerintah Saudi membuka kuota haji untuk seluruh dunia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia, dengan syarat vaksin yang sudah ditentukan Saudi, 4 vaksin itu, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, insya Allah kita akan siapkan syarat itu. 6 pengurus inti di wadah pegawai KPK diperiksa Komnas HAM terkait laporan tes wawasan kebangsaan. Salah satu yang diperiksa adalah Yudi Purnomo yang merupakan Ketua WP KPK. Ketua wadah pegawai KPK Yudi Purnomo membeberkan pemeriksaan dirinya terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan yang diadukan ke Komnas HAM. Salah satu pertanyaan yang diajukan Komnas HAM yakni seputar pekerjaannya sebagai penyidik KPK. Yudi menuturkan pertanyaan terkait kegiatan selaku Ketua WP KPK yang diajukan Komnas HAM kepada dirinya, termasuk pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pimpinan KPK. Bahwa hari ini saya dilakukan pemeriksaan oleh 2 orang dari Komnas HAM, di mana pemeriksaannya itu berkaitan dengan 2 hal. Saya selaku penyidik KPK menangani perkara apa, ya, kemudian ada kaitannya dengan siapa, benang merahnya kemana, kemudian seberapa besar kasusnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan saya selaku Ketua Wadah Pegawai KPK yang berkaitan dengan pimpinan KPK, ya. Sejak dari periode yang lalu hingga sekarang, dari 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian tentang bagaimana saya menjawab tes wawasan kebangsaan, ya, baik itu tertulis maupun wawancara. Kemudian juga terkait dengan apakah saya sudah mendapatkan hasil dari tes yang saya jalani tersebut. Yang kemudian saya bilang sampai detik ini itu tidak ada hasil yang saya. Berlangsung selama 4 jam, Komnas HAM memeriksa 6 pengurus inti di wadah pegawai KPK untuk mendalami laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan. Pemeriksaan ditempuh guna menggali karakteristik dan pola kerja proses TWK. Pemeriksaan dilakukan di kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Komnas HAM juga berharap agar Presiden Joko Widodo memberikan atensi khusus terkait masalah ini.
Sementara itu, pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendaftarkan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian 75 pegawai KPK pada Senin siang. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mendaftarkan judicial review terkait Undang-Undang Revisi KPK nomor 19 tahun 2019 dengan cara menguji pasal 24 dan 26C ke Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian 75 pegawai KPK. Menurut MAKI, pegawai KPK tidak boleh diberhentikan jika tidak melanggar hukum dan kode etik yang berlaku. MAKI juga menilai keputusan memberhentikan 75 pegawai KPK merugikan pegawai KPK. MAKI mengajukan gugatan berdasarkan pertimbangan yang telah dibacakan pada 4 Mei 2021 terkait proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN yang tidak boleh merugikan pegawai KPK. Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Mei kemarin dalam putusannya di dalam pertimbangan bahasanya begitu mengatakan peralihan pegawai KPK menjadi ASN itu tidak boleh merugikan, dan itu kalimatnya. Tapi kemudian perkembangannya oleh Kepala BKN dipahami tidak merugikan itu ya termasuk bahwa kalau diberhentikan, artinya boleh diberhentikan, itu gajinya diberikan, hak pensiunnya, tunjangan hari tua segala macam diberikan. Tapi tetap bisa diberhentikan atau alias bahasa anda enaknya dipecat, kan itu. Nah, kalau pemahaman saya memahami putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 itu bahwa tidak bisa diberhentikan dengan alasan apapun. Ya, pemahaman berikutnya adalah kecuali kalau memang melanggar hukum dan melanggar etik berat. Mantan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju dipecat sebagai pegawai KPK. Robin terbukti bersalah karena menerima suap dalam perkara korupsi jual beli jabatan yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai nonaktif Muhammad Syahrial. Dalam sidang etik yang digelar di gedung KPK, Ketua Majelis Dewan Pengawas KPK memutuskan memberhentikan Stefanus Robin Patuju sebagai penyidik KPK secara tidak hormat. Ketua Majelis Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan Robin melanggar kode etik karena terbukti berhubungan dengan pihak yang tengah berperkara, menerima suap, serta menunjukkan identitasnya sebagai penyidik. Yang bersangkutan diputus melakukan perbuatan dengan ancaman sanksi berat, yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai KPK. Stefanus Robin Patuju yang saat ini berstatus sebagai terperiksa menyampaikan maaf dan menerima keputusan Dewan Pengawas. Semuanya saya minta maaf kepada institusi KPK, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi asal saya, Polri. Tentunya saya siap untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya dan saya tidak menyeret orang lain. Terima kasih. Sebelumnya, Stefanus Robin Patuju diketahui menerima suap 1,3 miliar rupiah dari total 1,5 miliar rupiah yang dijanjikan oleh Wali Kota Tanjung Balai nonaktif M. Syahrial. Uang tersebut diberikan agar Stefanus memberhentikan kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjung Balai. Dalam perkara pelanggaran etik, KPK juga telah memeriksa Wakil Ketua DPR Aji Samsudin sebagai saksi. Dari Jakarta, Lineke Utseki, Tommy Hadikusumo, Raga Firdaus, Anyus melaporkan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus suap bantuan sosial COVID-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi. Ketiga saksi yang dihadirkan adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus kuasa pengguna anggaran di Kementerian Sosial. 2 diantaranya juga berstatus terdakwa dalam perkara ini. Kuasa hukum Juliari mengklaim sejauh ini belum ada saksi yang dapat mengungkapkan sumber uang untuk Juliari. Sejumlah pemudik yang tiba di Cilincing, Jakarta Utara dengan menggunakan perahu nelayan dicegat polisi. Ainus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.